lagi di channel Matematika Pasti Bisa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix ordo 3x3. Ya, kalau kita kemarin sudah bahas inverse matrix ordo 2x2, ini saatnya kita bahas ordo 3x3. Yang pertama, kita mengenal minor dan kofaktor terlebih dahulu. Apa itu minor dan apa itu kofaktor? Minor adalah submatrik yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J sesuai urutan tertentu. Karena di sini yang kita bahas adalah ordo 3x3, maka kita misalkan kita punya A sama dengan 0, 3, 2, 1, 1, 0, 4, negatif 2, negatif 1. Nah, di sini kita akan mencoba mengenal yang namanya matriks minor. Di sini kita punya M11, ya, atau matriks minor dengan menghilangkan baris 1, kolom 1. Kita dapatkan 1, 0, negatif 2, negatif 1. Di sini kita peroleh determinan. Ya, determinan dari M11 adalah 1 dikali negatif 1 dikurangi 0 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita cek, ya, M12 tadi, M12 itu berarti menghilangkan baris 1 dan kolom 2. Ya, di sini baris 1 dan kolom 2-nya hilang, maka kita peroleh 1, 0, 4, negatif 1. Ya, determinannya bisa dilihat 1 kali negatif 1 dikurangi 0 kali 4 sama dengan negatif 1. Ya, cukup mudah. Kita lanjutkan lagi. M13 sama seperti yang tadi, yaitu menghilangkan baris 1 dan kolom 3. Maka kita akan dapatkan submatrik, ya, dengan anggota 4 elemen, ya, 4 elemen matrik di sini, yaitu 1, 1, 4, negatif 2. Maka kita akan hitung determinannya. 1 dikali negatif 2 dikurangi 1 dikali 4, hasilnya negatif 6. Begitu seterusnya sampai dengan kita mendapatkan ke-9 matriks minor. Ya, ini M21, ya, caranya sama, yaitu menghilangkan baris 2 dan kolom 1. Ya, ingat, selalu baris dulu baru kolom, ya. Baik, di sini kita dapatkan 32, negatif 2 dan negatif 1 sama, kemudian kita dapatkan 1. Lanjut. Nah, seperti ini M22 juga sama, hasilnya negatif 8. M23 hasilnya negatif 12. Kemudian di sini kita punya M31, ya, hasilnya negatif 2. M32 hasilnya negatif 2 juga. Kemudian M33 hasilnya negatif 3. Yang perlu kita perhatikan dari masing-masing hasil matriks minor ini, kita akan kumpulkan jadi satu. Ini juga letaknya nantinya perlu diperhatikan, ya. M11 ini letaknya nanti di kolom 1 baris 1. Jadi ini negatif 1 ini hasilnya nanti juga terletak di kolom 1 baris 1. Ya, kita punya ke-9 matriks minor ini, kemudian nantinya kita akan lanjutkan menyusunnya menjadi kofaktor. Ya, di sini kita kenal kofaktor. Ya, kita pindahkan tadi yang hasil determinan matriks minornya. M11 hasilnya negatif 1, M12 hasilnya negatif 1, M13 hasilnya negatif 6. Kemudian sampai dengan M33 hasilnya negatif 3. Nah, seperti ini kita akan mendapatkan yang namanya matriks, ya, matriks baru, ya, matriks kofaktor ini tadi yang seperti saya bahas di depan, bahwa letaknya itu nanti tetap, ya. Ini negatif 1, negatif 1, negatif 6, ya. Ini terletak di baris pertama. Untuk yang baris kedua ini adalah 1, negatif 8, negatif 12. Baris ketiga kita punya negatif 2, negatif 2, negatif 3. Selanjutnya, nah, di sini ada ketentuan dari kofaktor. Matriks kofaktor itu di
simbolkan dengan K, IJ, ya, baris kolom. Kemudian ini adalah negatif 1, bilangan pokoknya nanti kemudian diberi pangkat tergantung dari jumlahan baris dan kolomnya. I ditambah dengan J. Ya, bisa diperhatikan di sini ya. Di sini itu kalau misalnya kita amati bersama, ini yang pangkatnya genap, itu nanti hasilnya adalah positif. Maksud saya positif 1. Ya. Pangkatnya ganjil, hasilnya negatif ya, negatif 1. Untuk itu, nanti secara tidak langsung bisa kita buatkan rumus ya. Artinya patokan untuk membuat matriks kofaktor ini supaya kita tidak usah memasukkan rumus di dalamnya. Di dalam sini tidak usah dimasukkan. Tinggal begini saja ya. Dicek nanti, silahkan dicek. Nah, kita punya seperti ini. Nah, begini. Artinya ketika angka-angka ini dari hasil kofaktor tadi atau dari determinan minor tadi, terus kemudian kita masukkan ke rumus kofaktornya, ya, ini tinggal kita kalikan saja dengan di sini bantuan ya, bantuan positif negatif seperti ini, nanti kita kalikan dengan matriks asalnya atau determinan matriks hasil determinan dari matriks minornya. Kemudian di sini kita akan dapatkan kofaktornya, matriks kofaktornya. Nah, ini bisa dilihat. Ini negatif 1 ya, sampai di sini tetap karena dia tidak ada perubahan. Ya, tetap dia untuk yang positif ya, tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk negatif 1 di sini karena dia mendapatkan negatif kembali, dia menjadi 1. Negatif 6 positif, dia tetap 1, dia negatif menjadi negatif 1, 8 positif ya karena dia tetap, maka dia tetap ya. Negatif 12 mendapatkan negatif dikalikan negatif berarti dia positif. Begitu seterusnya sampai dengan negatif 3 didapatkan. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan menentukan adjoint matrix A. Adjoint matrix A itu didapatkan dari kofaktornya di transpose, ya. Yang sudah kita pelajari bersama dulu, transpose bahwa di sini mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Bisa diamati negatif 1, 1, negatif 6 menjadi kolom pada matriks adjointnya ya, berasal dari kofaktor kemudian ditransposkan, dia akan menjadi kolom pada matriks adjointnya. Cukup mudah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mencari determinan terlebih dahulu karena kita perlu untuk mencari inverse itu kan 1 dibagi dengan determinan dikali dengan adjoint. Maka determinan ini karena algoritma 3x3 kita pakai caranya Sarus ya, metode Sarus. Di sini kita punya ya, sudah kita bahas sebelumnya, jadi tinggal ini dimasukkan saja ya. Ya, yang warna biru atau yang menceng ke kanan itu bertanda positif, untuk yang warna merah menceng ke kiri bertanda negatif, sehingga kita dapatkan determinannya adalah negatif 9. Kita lanjutkan ke rumus inverse matriksnya. Inverse matriksnya berarti 1 per determinan dari A dikalikan adjoint dari A. Kita dapatkan 1 per negatif 9 dikalikan adjointnya yang tadi sudah kita dapatkan di sini ya, negatif 1, negatif 1, negatif 2 sampai dengan negatif 3. Ini semuanya dikalikan dengan skalar 1 per negatif 9. Sehingga didapatkan A inverse-nya adalah, ini karena negatif dikalikan negatif nanti hasilnya positif 1 per 9. Nah, ini sampai dengan 3, negatif 3 kali negatif 9 itu adalah positif, jadi hasilnya 3 per 9. Ya, begitu kurang lebihnya.